Kembali lagi bersama review anime nyinyiran gue di video kali ini. Gue mau nyinyirin anime season 2 Frieren. Ini adalah salah satu anime yang gue tunggu di tahun 2026. Adaptasi animenya overall masih bagus dengan nilai produksi yang oke, tapi gue ngerasa season Frieren ini agak turun dibandingkan season 1, yang mungkin emang perbandingan yang gak adil juga sih dengan jumlah episode season 1 sebanyak itu sih. Dari di season 2 coba 10 episode doang. Tapi tetap kalau gue ngomong ini anime gue nontonnya gak have fun, ya gue have fun banget kok tetap nontonnya gitu. Cuma ada minusnya tersendiri bagi gue. Ini masih bisa disebut sebagai adaptasi anime yang berusaha ngangkat source materialnya menjadi wow lah pas dipindah ke medium lain, ke bentuk anime itu. Ya udah gitu aja kali ya intronya buat video kali ini. Tentu ya isinya ada spoiler season 2 Frieren gitu-gitulah basic seperti biasa. Anyway lanjut deh ke poin pertama yang pengen gue bahas. Pertama yang pengen gue bahas adalah review ceritanya. Season ini bagi gue ceritanya ya kerasa flat dan kadang boring. Walaupun tetap punya momen yang gue rasa fun. Entah itu pas bagian cerita yang kalem dan santai ataupun pas bagian action, ya punya daya tariknya sendiri, punya funnya tersendiri. Hal ini menurut gue karena season ini mengadaptasi bagian terkurang dari source material, karena ya gue baca makanya juga merasakan hal ini pas mencapai bagian ini. Hasilnya season ini kerasa kayak season antara season jembatan gitu yang dijepit dua arc gede di season sebelumnya dan season selanjutnya. Saya juga walaupun adaptasi animenya berusaha ngangkat banget ceritanya, minus dari manganya itu sayangnya tetap ada beberapa bagian yang gue kerasa tetap minus gitu loh. Hal ini berhubungan sama format ceritanya sih di manganya. Ini bisa dibilang kan format cerita itu enemy of the week, cuma enemy of the weeknya itu kan dicampurin elemen slice of life tipis-tipis, dan rasa cerita Frieren ini di bagian enemy of the weeknya di season ini kurang bisa mengeksekusi formula tersebut. Bagi gue yang ngebikin season Frieren 1 ini tuh jadi kayak season tanggung gitu loh. Jadi action dia kerasa kurang, eksekusinya ceritanya, dan slice of life santainya juga bagian ceritanya kerasa kurang eksekusinya. Jadi kayak setengah-setengah banget bagi gue. Tentu gue gak bakal nyangkal ini anime juga ceritanya punya momen dan bagian yang ngebikin gue wow, kayak pas bagian Stars itu ngedit gue suka gitu. Tapi momen puncaknya musim ini cuma pas bagian Revolte dengan karakter Genau sama Metat, dan itu kritikan terbesar gue sih di formula cerita Frieren yang enemy of the week. Tapi di season ini kurang bisa mengeksekusi formula enemy of the week itu dengan baik. Tapi walaupun begitu juga ada beberapa hal lain yang gue tetap suka, dan ini masih ada hubungan sama ceritanya tipis-tipis gitu. Dan yang pengen gue bahas berikutnya adalah world building. Gue suka world building di season ini karena season ini kan ceritanya kita udah pindah ke daerah utara gitu, dan season sebelumnya kan di daerah selatan dunia Frieren. Di daerah utara ini ceritanya lebih bahaya daerahnya dibandingkan wilayah selatan. Walaupun sedikit cuma 10 episode, tapi gua rasa cukup memberikan informasi berkaitan dengan world building dan perbedaan di daerah selatan di season kemarin sama daerah utara di season itu tuh kayak gimana. Di bagian utara dunia Frieren ini ya bisa dibilang daerah yang bahaya banget kalau dibandingkan pas petualangan karakter kita pas di daerah selatan. Kayak tiap kali lo bertualang, tiap kali mereka bertualang gitu, di jalannya selalu di highlight adalah pemukiman yang hancur dan warga yang berusaha membangun kembali pemukiman tersebut, atau kadang pemukimannya udah rusak banget tuh, serta monster-monster yang jadi ancaman kerasa lebih gede buat karakter kita. Dan gua sukanya world building di bagian ini, menunjukkan perbedaan lokasi di season sebelumnya dan apa dampaknya buat karakter kita ini pas mereka mulai sampai ke daerah utara. Terus buat review karakter di season ini, jujur buat review karakter di season ini kalau kita menyangkut karakter developer itu susah banget buat gue review, karena lagi-lagi ini mengadaptasi di mana bagian cerita itu progresnya kurang kerasa gitu. Jadi kayak kerasa gak ada perkembangan yang signifikan buat karakternya di bagian ini. Gue rasa tahu tuh ntar di Kota Emas ntar sebuah karakter yang terlibat di arc itu bakal punya karakter development yang sangat gede gitu. Cuman sayangnya di season ini emang kayak sadar nothing happen sih. Kalaupun ada something happen gitu, perkembangan rasanya dikit. Tapi kalau kita ngomongin perkembangan karakter tambahan penting di arc Revolte, yaitu Genau sama Method, itu menarik tambahannya. Yang Genau ini kerasa kelihatan karakter yang gak punya ekspresi samsek di level permukaan dan terkesan dingin banget, cuma peduli dengan dirinya sendiri. Tapi dari tindakannya itu berlawanan sama apa yang ditujukan di permukaan. Kayak dia ini pas tahu kampungnya dibantai kelihatan tenang banget gitu, dingin. Padahal pas ketahuan sama Frieren, mananya kelihatan kayak mana orang yang ngamuk banget. Terus pas kelar ngelawan Revolte, dia juga berusaha nutup lukanya Stark terlebih dahulu, meskipun dia sendiri juga udah sekarat. Method di sisi lain tambahan karakter yang fun banget. Gue suka banget dia dipasangkan sama Genau, yang bisa dibilang Method ini jadi penenang Genau gitu. Dan tentu pas battle dia ini elegan banget dan pergerakan deh gitu, joget-joget lah. Terus pas ngeliat tangan dia gerak itu gue jadi macam Yoshikage Kira dah. Jadi emang ya lagi-lagi buat review karakter di season ini rasanya emang kagak ada
perkembangan yang signifikan buat gue sih, walaupun emang ada, coba jadi dikit banget. Jadi kayak apa yang terjadi, jadi kayak status mereka bagi gue si OMC yang ada di sini masih sama kayak season 1 sih. Tapi gue tenang aja sih, karena gue ngerti di selanjutnya si trio MC ini bakal dapat development yang lebih gila sih ntar di Golden Land itu. Dan terakhir, visual dan animasi. Ini salah satu anime yang gue rasa masuk ke kategori beneran di carry visual dan animasi. Kalau misalnya season 2 Free Run ini gak punya nilai produksi sebagus yang ditunjukkan di visual dan animasinya, mungkin udah gua drop adaptasi animenya season ini, karena gak ada episode yang terlihat jelek secara keseluruhan. Kalaupun ada, itu dikit banget. Pas bagian episode slice of life santai ataupun bagian actionnya semua bagus kok. Gila, ini anime walaupun bagi gue di season ini kurang ceritanya, masih keangkat banget lah sama visual dan animasinya buat enjoyment gue nonton. Kayak ada satu episode yang gue suka banget dan kelihatan alot banget tuh pas lawan Revolt. Itu gila banget, episode terbagus Free Run di season ini. Kelihatan banget dari segi action, segi drama, segi cerita, gue suka banget episode itu. Dan tentu visual dan animasinya bagus banget di episode ini. Anyway, udah gitu aja kalian review Free Run season 2 ini. Overall rating gue ke Free Run season 2 ini 8,5 dari 10. Gue masih suka sama adaptasi anime ini, dan hal bagus yang dikasih ke gue lebih banyak kok daripada hal kurangnya. Kayak gue berani ngasih rating 8,5 dari 10, dan gue juga ngerasa itu rating yang fair. Kalau misalnya ngeliat kurang ada tuh ya affect enjoyment gue seberapa jauh gitu. Yang emang gue rasa kelemahan Free Run di bagian ini sih pas baca manganya, dan kelemahan itu walaupun adaptasi animenya berusaha nge-carry, ya tetap masih kerasa di bagian tertentu. Jadi gue nggak bisa bohong, kayak kalau misalnya gue sepenuhnya enjoy banget season ini kayak season sebelumnya, gue rating sempurna tuh adaptasi animenya. Tapi kayak ya ntar di season selanjutnya itu salah satu bagian terkuat cerita Free Run di manga, dan gua rasa adaptasi animenya juga bakal improve mengadaptasi salah satu bagian cerita terkuat di manganya. Anyway, udah gitu aja deh, bye.